Bismillah, assalamualaikum. Bagian keempat Getih Wangi dari QWERTY Pink di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Setelah Nurwangi terlelap begitu saja, Rudi baru saja menutup pintu mobil di sebelahnya karena angin sore sudah perlahan tiba dengan kencang bersamaan awan gelap yang semakin terlihat jelas. Iya Nek, ini Nurwangi pulang. Tunggu Nurwangi datang. Suara itu membuat Rudi melihat ke arah Nurwangi yang kini mulutnya itu sedang terbuka lebar, mengeluarkan senyum yang baru pertama kali Rudi lihat, senyum yang sangat menyeramkan. Masa iya ngikut sih? Ucap Rudi tiba-tiba. Bersamaan dengan rasa takutnya itu kembali hadir dalam dirinya. Beberapa kali tangannya mengusap bulu pundaknya yang sudah berdiri. Sementara itu, perempatan depan harusnya ke kanan, kata Rudi. Sudah tidak terhitung berapa banyak rokok yang ia hisap bersamaan dengan minuman yang perlahan mulai habis. Beberapa kali Rudi sudah melihat keadaan Nurwangi yang malah tertidur semakin lelap. Namun tidak ada lagi keanehan yang terjadi. Sudah ia urungkan juga untuk beristirahat karena tidak ingin perjalanannya semakin lama. Apalagi berkejaran dengan awan gelap yang sudah semakin pasti akan membawa hujan deras sore ini. 2-3 jam lagi seharusnya sampai ini, ucap Rudi kemudian membelokkan mobilnya perlahan. Apalagi ia sudah memegang selembar uang untuk ia berikan kepada lelaki yang memberikan pertanda ketika mobilnya berbelok cukup tajam. Tidak ada mobil dari arah depan. Terus Kang, terus pelan aja di depan kosong. Terus. Beberapa kali orang yang mengatur jalan itu sudah berteriak kencang hingga membuat Nurwangi terbangun dengan peredam mobil bak tua seadanya itu. Sampai mana ini Rud? Tanya Nurwangi. Kedua tangannya mengucek matanya berkali-kali. Perempatan besar ke timur, sesuai alamat itu Nurwangi, jawab Rudi. Langsung membuka kaca mobil sepenuhnya. Kang, sekalian mau tanya, ucap Rudi langsung memberikan selembar uang kertasnya. Kamana Kang tujuannya? Tanya lelaki berjaket hitam. Kampung Ujung Hejo, masih jauh ya Kang? Perkebunan teh? Jawab Rudi sambil memperhatikan spion mobil. Dan beruntungnya belum ada kendaraan lain di belakang mobilnya itu. Oh masih Kang, ikuti saja jalur ini. Nanti ada pertigaan ke kiri lagi ya, masih jauh Kang. Kalau sudah menanjak, itu sebentar lagi sampai. Lelaki itu langsung menyuruh Rudi kembali melaju karena terdapat mobil di belakangnya. Namun ketika Nurwangi melihat ke arah kertas alamat itu sesuai dengan apa yang barusan Rudi tanyakan. Sesuai Rud dengan alamat yang diberikan Bapak Pen ini, ucap Nurwangi masih terlihat mengantuk. Sudah, kamu tidur lagi saja. Kayaknya sebentar lagi juga hujan deras, jawab Rudi, menyelimuti tubuh istrinya itu dengan jaket yang berada di sebelah. Awannya sudah gelap. Apa mungkin kita tidak akan terkendala kabut tebal ya Rud? Ucap Nurwangi, membuat Rudi langsung teringat ucapan Mang Ujang tentang jalan berkelok, menanjak, yang akan segera ia lalui. Bahkan 2 lampu kuning mobil baknya itu baru saja Rudi nyalakan. Kurang dari 10 menit mobil bak itu berjalan. Lampu kuningnya sudah menyoroti beberapa kali rintik hujan yang turun perlahan dengan awan yang semakin gelap. Padahal waktu sore masih terlalu muda. Pasti ini hujan deras, bisik hati Rudi. Terus menenangkan dirinya melewati jalanan yang baru pertama kali ia lalui. Beberapa kali terpal plastik menutup barangnya ikut bergerak terkena hembusan angin. Beruntungnya sudah Rudi ikat dengan kencang sebelumnya. Kalau makin deras berhenti saja dulu Rud, cari warung daripada beresiko, kata Nurwangi masih memejamkan matanya, merasa nyaman dengan hembusan angin yang ia rasakan. Sudah hampir 1 jam lebih, tidak ada lagi pembicaraan Rudi dengan Nurwangi. Dengan jalan yang dilalui mobil bak itu semakin menanjak, disuguhkan pemandangan semakin gelap. Sebelah kanan dan kiri sudah mulai terlihat beberapa kebun-kebun, namun hanya 2 dan 3 mobil saja yang berpapasan dengan Rudi. Dan rintik hujan berganti dengan derasnya hujan. Belokan sana ke kiri tuh, bisik hati Rudi semakin berkonsentrasi. Setelah beberapa jalan kelokan ia lalui dengan perlahan dan baru disadari
Di sebelah kanan adalah jurang yang terjal, sementara kiri adalah tebing yang tinggi. Benar kata Mang Ujang, jalurnya begini. Ucap Rudi baru saja disambut kabut yang perlahan menjadi tebal dan hujan yang semakin deras hingga menimbulkan suara sangat berisik masuk ke dalam mobilnya. Laju mobil bak semakin perlahan melibas jalan yang semakin menanjak dan beberapa kali belokan tajam. Sambil terus menerobos derasnya hujan dan kabut yang perlahan menjadi tebal. Namun, setelah Rudi pastikan melihat ke arah kertas bertuliskan alamat itu, dirinya yakin tidak akan tersesat karena tidak ada lagi belokan, kecuali satu patokan jalan lagi yang akan membawanya pada satu-satunya jalan menuju kampung Ujung Hejo. Masih jauh nggak, Rud? Ini udah jam 5 lebih, harusnya sebentar lagi sampai, ucap Nurwangi sambil membuka matanya. Tidur lelapnya itu terganggu oleh hujan yang semakin deras. Di depan seharusnya ada belokan menuju kampung Ujung Hejo, Nurwangi. Sudah aku pastikan juga terpal penutup barang masih aman. Hujannya ini makin deras, semoga nggak sama angin yang kencang juga, jawab Rudi semakin tegang mengemudi karena tidak jarang jarak pandangnya semakin pendek. Untung tadi berangkat masih siang, kalau habis asar pasti sampai malam banget, ucap Nurwangi sambil mengambil handphonenya di dalam tas, kemudian memakai jaket yang ia bawa. Didit, Rudi minggir, itu mobil di belakang sepertinya buru-buru, kasih jalan, ucap Nurwangi yang sama kagetnya dengan Rudi, apalagi sudah memberi tanda lampu mobilnya berkedip berkali-kali. Perlahan mobil bak Rudi memberi jalan agar mobil yang belum bisa Rudi pastikan di spionnya itu menyalip terlebih dahulu. Seketika, mobil di belakang Rudi menyalip sangat kencang, menerobos derasnya hujan dengan lampu mobil yang jauh lebih terang. Kayak mobil Mang Amok semalam, Nurwangi itu, ucap Rudi masih sempat melihat mobil itu dengan jelas. Iya ya, Rud, baguslah, berarti semakin dekat kampung Nikanti, jawab Nurwangi. Padahal bukan jawaban itu yang ingin Rudi dengar. Malah ia merasa kedatangannya dengan mobil bak dan kepindahannya itu seperti sudah benar-benar dinantikan. Apa aku saja yang terlalu cemas, bisik hati Rudi, membuat isi dalam pikiran dan hatinya itu seketika berkecamuk. Namun segala kejadian janggal di luar nalar dirinya itulah yang membuatnya seperti ini. Rud, gak bisa kita teruskan? Lihat kabutnya makin tebal, mending cari warung aja di pinggir, kata Nurwangi tiba-tiba. Setelah di depan itu satu-satunya patokan ke kampung Ujung Hejo, Nurwangi. Kita cari warung, semoga saja ada. Dari tadi aku tidak pernah melihat warung, jawab Rudi yang sudah tidak bisa lagi melihat jelas jalan dengan teliti. Hujan benar-benar mengguyur deras. Perjalanan pulang, Nurwangi dan Rudi tidak sedikit pun diberi jeda. Malah kini semakin bertambah dengan sambaran petir yang sudah berkali-kali menyambar dengan kencang, membuat Nurwangi seketika memegang tangan Rudi dengan erat. Di depan kita belok, satu-satunya belokan terakhir, setelah itu lurus dan sampai, Nurwangi. Tapi mungkin jalanan semakin menanjak, kata Rudi cukup kencang bersamaan suara hujan semakin kencang. Itu Rud, warung di depan, cepat minggir, cepat, teriak Nurwangi. Tumben ada warung satu-satunya dari tadi saja tidak ada, bisik hati Rudi, membuat Nurwangi mengenakan jaket Rudi, menutup kepalanya, dan langsung keluar dari mobil, berlari kecil ke arah warung gubuk yang tidak terlalu besar itu. Namun Rudi melihat seorang nenek tua dan kakek itu langsung berdiri, menatap Nurwangi heran. Manakala Nurwangi membenarkan perban di pergelangan tangannya setelah terkena air hujan. Aneh, bukan seperti melihat manusia, seperti melihat setan pada Nurwangi, ucap Rudi semakin heran. Apalagi kini hujan dibarengi angin yang cukup kencang. Nenek tua dan kakek yang mengenakan pakaian serba hitam berbalik dengan rambutnya yang sudah hampir putih semuanya itu, langsung memberikan teh hangat untuk Rudi dan Nurwangi. Maaf, Akang dan Teteh ini mau ke mana tujuannya? Maaf juga sudah tidak ada makanan yang hangat. Semuanya sisa pekerja kebun teh tadi siang, ucap nenek sambil duduk berhadapan dengan Rudi dan Nurwangi yang sudah berada di dalam warung. Tidak apa-apa, Nek, kami ikut meneduh saja. Jalanan semakin tidak terlihat oleh kabut, mana semakin menanjak, jawab Rudi
sambil tersenyum, merasa tenang. Setelah nenek tua menyebutkan pekerja kebun teh, berarti ia tidak tersesat. Kita mau ke kampung ujung Hejo, Nek, lanjut Nurwangi sambil minum teh hangat. Bawa barang sebanyak itu? Ini kopinya, Kang, jawab kakek memberikan 1 gelas kopi, karena Rudi perlahan mengisap rokoknya dan semakin merasakan cuaca yang begitu dingin. Nenek dan kakek itu sesekali tertangkap mata Rudi sedang memperhatikan ke arah perban luka di pergelangan tangan Nurwangi. Iya, Kek, kita pindahan ke rumah Nikanti dari alamat yang kita ketahui dari ujung jalan ini, jawab Nurwangi. Baru saja kakek itu meminum kopinya, langsung tersedak. Kemudian melihat ke arah istrinya. Lebih baik kalian urungkan saja. Bahaya, ucap nenek sambil terbata-bata. Membuat Nurwangi menatap Rudi dengan heran dan sangat kaget dengan ucapan nenek tua itu. Suasana menjadi hening. Hanya suara guyuran hujan deras saja yang semakin terdengar jelas. Maksud Nek Ameh urungkan saja dulu kepergian kalian berdua. Bahaya, hujan masih deras dan angin masih kencang. Tidak baik melewati jalur menuju rumah satu-satunya di perkebunan teh Carangka Puncak Wangi. Takut mogok nanti mobilnya. Apalagi baru adzan maghrib ini. Begitu bukan, Mak? Sahut kakek tua, berusaha mencairkan suasana. Mak Ami, nama nenek yang baru Rudi dan Nurwangi dengar itu, hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Walaupun Rudi merasa jawaban kakek itu hanya menutupi saja kesalahan ucapan istrinya. Oh iya, Kek, terima kasih sarannya. Nama kebun tehnya juga sama dengan alamat yang diberikan. Berarti itu benar rumah tujuan kami. Ayo Rud, sekarang saja, ucap Nurwangi sambil berdiri dari duduknya. Loh, ini masih hujan, Teh. Tunggu saja dulu sampai reda di sini. Siapa tahu kalian berpikir ulang, sahut kakek tua, menahan agar Rudi dan Nurwangi tetap diam. Walaupun anehnya, kini Mak Ami berjalan tergesa-gesa ke salah satu meja, langsung memegang pisau yang sangat tajam. Tanpa Rudi pahami maksudnya itu untuk apa. Apalagi terus memandang ke arah luka di pergelangan tangan Nurwangi. Tidak apa-apa, Bah. Itu sudah sedikit reda. Mungkin Akang dan tetehnya buru-buru juga. Kalian gak akan menemukan rumah warga setelah ke arah ujung sana. Rumah warga hanya di bawah tadi. Hati-hati, ucap Mami cukup tegas, membuat Rudi dan Nurwangi semakin kebingungan. Setelah uang lembaran yang Rudi berikan untuk membayar teh hangat yang disuguhkan Nek Ami dan kakek tua itu ditolaknya, kini Rudi dan Nurwangi sudah berada di dalam mobil dengan hujan yang sedikit mereda. Terus saja Nurwangi membahas tingkah aneh barusan Nek Ami, pemilik warung. Serem tau, Rud, mana pegang pisau Nek Ami kayak mau bunuh terus menguliti tubuh kita, ucap Nurwangi. Sama Nur, seperti kejadian malam kemarin di rumah Bah Pepen, kamu jauh lebih seram. Senyuman anehmu dan beberapa kejadian janggal di rumah itu sampai saat ini aku ingat, termasuk ucapan Mang Ujang yang kamar bekas kita ditaburi garam dan malah digembok besar. Ya, ingin sekali ucapan itu Rudi sampaikan, namun kembali ia urungkan manakala tidak ingin berdebat dengan istrinya itu. Pegangan Nurwangi, ini jalanannya menanjak banget, kata Rudi dengan tegang. Apalagi gelap malam sudah tiba tepat waktunya, semakin menghalangi jarak pandang mengemudi. Sayang kita disambut cuaca begini, padahal harusnya kanan dan kiri kita pemandangan bagus ini, Rud, jawab Nurwangi sambil terus memperhatikan kanan dan kiri jalan. Apa barusan, Nur? Bentak Rudi sangat kaget. Seperti ada yang menabrak mobilnya cukup kencang sekali. Iya, Rud, sebelah kanan aku itu, jawab Nurwangi. Seketika mobil Rudi berhenti begitu saja di sebuah tanjakan cukup curam, membuat Rudi semakin cemas. Tunggu di dalam, jangan keluar. Kalau terjadi apapun, aku pastikan dulu ya, ucap Rudi semakin cemas, menarik rem tangan mobil dengan kencang. Krek. Rudi melewati Nurwangi yang terlihat berharap cemas di dalam mobil. Ia melangkah ke arah depan mobil agar bisa memastikan apa yang sudah membentur mobilnya dari arah kiri itu, sambil tubuhnya terus terkena air hujan. Namun malah Rudi mendapati sorotan cahaya kuning semakin mendekat dari semak-semak pohon teh. Siapa? Teriak Rudi sangat kencang. Sorotan cahaya kuning itu dari baterai yang sedang dipegang seseorang dengan membawa payung yang terus terkena angin kencang.
terlihatlah oleh Rudi secara perlahan sambil mengusap wajahnya yang tertutup air hujan. Lelaki seumuran dirinya berjalan mendekat dengan mengenakan jaket yang sudah basah kuyup. "Diganjal dulu saja, Kang. Banyak mobil pengangkut teh yang terkadang mogok di tanjakan ini," ucap lelaki yang bertingkah aneh. Tiba-tiba mengangkat baju cukup besar di pinggir jalan dan disimpan di belakang roda belakang mobil bak. "Biasanya suka ada babi hutan yang menabrak mobil," lanjut lelaki yang baru saja Rudi perhatikan, berpenampilan rapi dengan rambut klimisnya, membenarkan kacamata tua yang menempel di matanya. Kemudian melewati mobil Rudi dan perlahan meninggalkan Rudi seorang diri dengan payung dan baterai di tangannya itu. Aneh. Tiba-tiba orang itu datang seperti tahu mobil bak ini akan datang. Kata Rudi kembali mengusap wajahnya, semakin terkena guyuran air hujan dan tubuhnya sudah basah kuyup. "Rud, siapa barusan? Ayo cepat!" teriak Nurwangi sambil sedikit membuka pintu mobil. Rudi hanya menggelengkan kepala, sementara cahaya kuning dari baterai yang dipegang lelaki itu semakin menjauh dan semakin terhalang kabut kental. Hanya hamparan kebun teh nan luas sepanjang mata yang tidak memiliki ujung itu Nurwangi dan Rudi perhatikan. Mengapit laju mobil bak yang tidak akan lama sampai di rumah tujuan mereka berdua. Walaupun hujan dan kabut yang semakin tebal menyambut kedatangan mereka berdua. "Itu Rud, benar sesuai tulisan alamat ini. Ada tulisan nama kebun teh Nikanti, kebun teh Carangka Puncak Wangi. Kita sampai itu rumahnya," ucap Nurwangi sangat riang, berbalik dengan Rudi yang semakin cemas, dihantui pikirannya sendiri. Karena dari perjalanan berangkat sampai tiba, tidak lepas dari segala kejanggalan. Satu-satunya rumah besar sudah Rudi dan Nurwangi lihat dari kejauhan, membuat Rudi semakin menginjak dalam gas mobil agar bergerak semakin cepat, walaupun beberapa kali harus mengenai lubang-lubang jalan yang sama sekali tidaklah mulus. Rumah yang hanya terlihat berdiri satu-satunya itu dibatasi halaman yang luas dan juga hamparan hijau kebun teh saja yang terlihat. "Benar nenek kamu sekaya itu ya Nurwangi," ucap Rudi baru saja melewati gerbang besar yang sudah terbuka, seperti sengaja untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Namun Rudi tidak mendapati mobil yang sebelumnya menyalip. Yang ia curigai pemiliknya adalah Mang Amo. Baru saja mobil bak itu terparkir dan lampunya masih menyala. Nurwangi langsung turun dan berlari ke arah depan rumah yang kini terlihat jelas memiliki bangunan tua yang Rudi lihat tidak pernah dirombaknya sama sekali, dengan cat putihnya yang mulai pudar. Lampu mobil itu Rudi matikan. Tiba-tiba dari arah kanan rumah terlihat seseorang sedang menaburkan sesuatu yang Rudi lihat jelas berwarna putih. Jangan sampai itu garam yang sama seperti di rumah Mbah Pepen yang ditaburkan Ayu, kata Rudi. Tanpa seseorang itu ketahui, Rudi sedang memperhatikannya garam itu terus ditaburkannya dengan cepat. Bahkan kini Nurwangi sudah berdiri dengan seorang perempuan tua dengan rambut putihnya, disanggul, mempunyai perawakan yang sedikit bungkuk, dibalut kardigan rajut, sudah melambaikan tangannya ke arah Rudi berkali-kali. "Assalamualaikum," kata Rudi langsung mencium tangan Nikanti yang sudah sangat tua. "Oh, ini suami kamu? Nenek minta maaf, 2 tahun lalu tidak sempat menghadiri pernikahan kalian, tidak bisa meninggalkan rumah ini," jawab Nikanti, bahkan tidak membalas ucapan salamnya Rudi. Sambil berjalan masuk melalui pintu rumah nan besar itu, terlihat sekali Nurwangi seketika bisa langsung dekat dengan Nikanti. Bahkan Nikanti sangat peduli pada luka yang berada di tangan Nurwangi. "Seperti sudah sering berjumpa," ucap Rudi melihat istrinya itu dengan Nikanti. Apalagi tidak jarang Rudi kagum pada semua isi dan benda-benda yang berada di dalam rumah besar itu. "Mungkin besok ruangan depan samping sana akan ini rombak Nurwangi, buat tempat praktek kamu. Kasihan para pekerja kebun teh kalau sakit suka jauh ke dokter," ucap Nikanti sambil mengajak Rudi dan Nurwangi duduk di meja makan yang seharusnya cukup untuk belasan orang. "Tapi kan Nurwangi bidan saja, Nek, tidak lebih," jawab Nurwangi duduk dekat Nikanti. "Namanya di kampung Nurwangi, orang melahirkan saja masih pakai paraji, dukun beranak. Sudah bisa kita atur nanti. Di meja makan ini kalau gorden jendelanya dibuka, nanti pagi
Pemandangannya indah sekali, kata Nikanti sambil tersenyum aneh ke arah Rudi yang baru saja mengeluarkan rokok. Maaf Mi, ini air teh hangatnya sama makanan sudah siap semuanya, sahut seorang nenek tua yang hampir seumuran dengan Mak Ayu. Bawa semuanya sekarang Mak, kasihan mereka pasti sudah pada lapar. Mana hujan belum reda dan pasti dingin di sini kalau malam, jawab Nikanti. Sesekali membenarkan kardikan rajutnya yang Rudi lihat pasti memiliki harga yang tidak murah. Itu Mak Sari, sama di sini ada Mang Yana juga yang jaga nenek sudah lama. Apa tadi tidak berjumpa kamu Rud di jalan atau berpapasan? Lanjut Nikanti. Rudi masih memastikan ke arah tangan Mak Sari yang masih tersisa garam dan membenarkan apa yang sudah ia lihat barusan di depan rumah. Oh, mungkin yang nolong mobil pas mogok di tanjakan ya Rud. Mang Amo mana nih? Sahut Nurwangi, membuyarkan pandangan mata Rudi ke arah Mak Sari yang terus berjalan bolak-balik membawa makanan yang sangat banyak. Mang Amo nanti pagi pasti kesini. Dia satu-satunya orang kepercayaan ini di sini Nurwangi, ucap Nikanti sambil tersenyum. Iya nih, tadi ketemu mungkin itu Mang Yana, jawab Rudi sambil tersenyum setelah menerima handuk dari Mak Sari. Untuk terlihat lebih tenang, padahal dirinya baru pertama kali mengalami suasana yang berangsur aneh ketika berada di suatu tempat. Bahkan kini dari penjuru rumah yang sebagian lampunya menyala redam itu, ia merasa ada yang memperhatikan. Makan malam bersama Nikanti dan Mak Sari hanya membicarakan tentang usaha. Sebagai pemilik tanah berhektar-hektar saja Rudi dengarkan dengan segala kekayaan yang Nikanti miliki. Namun anehnya, Mak Sari hanya menundukkan kepala seolah tidak mendengarkan pembicaraan Nikanti dengan Rudi dan Nurwangi. Maaf, Mak Sari, musola di mana ya? Tanya Rudi tiba-tiba. Sudah saya siapkan di kamar Kang. Di rumah ini tidak ada musola, jawab Mak Sari sangat tegas. Istirahat saja pagi. Nanti Nini bawa kalian lihat pekerja kebun teh akan banyak dari jam 5 pagi sampai jam 9. Pemandangannya indah sekali, sahut Nikanti sambil menganggukkan kepalanya pada Mak Sari agar tidak bersikap dingin pada Rudi. Kebetulan nanti juga teman-teman Nurwangi mau berkunjung ke rumah ini. Tidak apa-apa kan nih? Tanya Nurwangi sambil berdiri. Wah, tidak apa-apa sekali. Rumah bakalan menjadi ramai. Dan hal itu yang sudah Nini tunggu lama sekali Nurwangi, jawab Nikanti tersenyum. Namun malah Rudi menerima senyum penuh arti yang Nikanti lakukan setelah senyuman itu juga dijawab oleh Mak Sari dengan senyuman yang sama. Teh Dewi sama Zihan sibuk juga Nurwangi. Sudah jangan aneh-aneh, malah nanti bikin repot, sahut Rudi sudah mengetahui teman-teman yang dimaksud Nurwangi itu. Tidak apa-apa, sudah lama rumah ini sepi Rudi. Rumah ini harus kembali ramai, jawab Nikanti menganggukkan kepalanya perlahan. Sementara itu, kamar nan megah dan luas sudah Nurwangi dan Rudi tempati. Kamar yang berada di tengah-tengah rumah. Sementara kamar lainnya yang berjumlah banyak itu kosong dan Nikanti menempati kamar paling besar di dekat dapur agar dekat dengan kamar Mang Yana dan Mak Sari. Nanti mobil dan barang bawaan dibereskan Mang Yana. Kita istirahat saja Rud. Aku capek habis perjalanan. Besok juga aku mau tanya tentang kematian ibu dan bapak di rumah ini, ucap Nurwangi sambil mengganti perban dan mengoleskan obat yang Zihan sebelumnya berikan. Luka itu bekas sayatan di pergelangan tangan itu semakin Rudi lihat menjijikkan. Apalagi bekas basah terkena guyuran hujan dan tidak ada pertanda bahwa luka akan segera kering atau sembuh. Hanya hitungan menit setelah perban diganti, Nurwangi sudah membaringkan tubuhnya di atas kasur yang jauh lebih nyaman dan sudah izin kepada Rudi ingin tidur lebih cepat. Begitu juga dengan Rudi, setelah melaksanakan qada sholat, ia sudah membaringkan tubuhnya di sebelah Nurwangi. Seharusnya aku tenang dan bahagia, pindah ke tempat baru yang jauh lebih megah, tapi rasanya ini beda, bisik Rudi setelah kepalanya melihat ke arah langit kamar. Beberapa tarikan nafasnya tidak cukup membuat dirinya tenang hingga memaksakan kedua matanya itu terpejam. Semakin terlelapnya Rudi dan Nurwangi tidur,
Dari luar kamar, tepatnya di ruangan tengah rumah, baru saja Mak Sari memegang sebuah kunci yang cukup besar, kemudian perlahan diberikan kepada Nikanti yang sudah tersenyum penuh arti. Awasi suami Nurwangi, jangan sampai mengacau di rumah dan di kampung ini, Mak. Kalau tidak bisa dengan kata, suruh si Amok yang bekerja, ucap Nikanti sambil memasukkan kunci itu ke sebuah lubang gembok yang sangat besar, seperti kejadian di rumah Bah Pepen. Sementara itu, dari kejauhan, Mang Yana baru saja selesai memasukkan mobil ke dalam garasi rumah. Sudah melihat Nikanti dan Mak Sari saling berbicara, membuat ia hanya mengeluarkan sisir kecil dalam saku celananya, kemudian merapihkan rambutnya berkali-kali, tepat berhenti di dekat kamar Rudi. Kerket. Mang Yana sontak melihat ke arah kamar Rudi, kemudian saling bertatapan dengan Rudi yang sambil mengucek kedua matanya itu berkali-kali. Bahkan ia merasa kaget bahwa Mang Yana benar orang yang membantunya di tanjakan curam itu. Mending masuk ke dalam kamar lagi, jaga istri kamu, Rut, bisik Mang Yana dengan tegas. Itu Nikanti sama Mak Sari mau ngapain, Mang? Tanya Rudi semakin heran. Baru saja melihat pintu yang berada di depan tubuh Mak Sari dan Nikanti terbuka perlahan. Jangan banyak tanya, itu urusan mereka. Cepat masuk, jaga istri kamu, Rut, Nurwangi, bentak Mang Yana sambil membenarkan kacamatanya. Dari kejauhan pandangan Rudi dibuat terkesima. Ia kembali melihat sosok perempuan yang pernah menampakkan wujudnya berkali-kali di rumah Bah Pepen, berdiri di depan pintu, diam di belakang tubuh Mak Sari. Cepat masuk, bentak Mang Yana semakin panik. Tiba-tiba Nurwangi menjerit cukup kencang. Bersamaan jendela kamar yang besar itu seperti ada yang menabraknya. Persis ketika mobil bak yang Rudi kendarai berhenti di tanjakan. Mang, tolong, Mang, tolong, teriak Rudi mendapati Nurwangi malah mencekeki lehernya sendiri. Datang, mereka datang, ucap Mang Yana. Siapa yang datang, Mang? Tanya Rudi berusaha melepaskan cekikan tangan Nurwangi yang semakin kuat. Mereka yang menagih janji pada Nikanti. Pasti mati istri kamu, Rut, malam ini juga, ucap Mang Yana. Sama sekali tidak bergerak, terus melihat ke arah jendela kamar. Kala ritual itu terjadi, tak ada satupun manusia yang bisa keluar dari rumah itu, terkecuali hanya membawa nama tanpa nyawa. Getih wangi itu akan segera terjadi. Mereka sudah menanti ikatan darah ritual. Sementara itu, hembusan angin kencang dan udara dingin sudah menyelimuti rumah yang berdiri kokoh di antara rimbunnya hamparan kebun teh. Sinar purnama malam ini seolah enggan menunjukkan cahaya indahnya untuk menyinari sesuatu keji yang sudah terjadi berkali-kali. Setelah kedatangan Nurwani dan Ahmad Rudi, sepasang suami istri itu kembali ke sebuah rumah dengan segala misterinya memenuhi panggilan Nikanti. Embun malam sudah tiba dari tadi, perlahan berubah menjadi titik-titik air yang menempel pada setiap jendela rumah. Tak ada satupun kaca rumah kering akibat suhu dingin yang semakin terasa, menyelimuti siapapun yang merasakannya, termasuk Rudi yang sudah berkeringat dingin setelah Nurwangi melepaskan cekikan tangannya sendiri di lehernya. Untuk malam ini saja, bawa Nurwangi tidur di kamar Nini, ucap Nikanti dengan gemetar, melihat keadaan cucu satu-satunya itu sudah terbaring lemas setelah peristiwa mencekek diri sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya, Ni? Ini bukan yang pertama kali Nurwangi seperti ini. Bahkan luka di pergelangan tangannya juga bukan luka yang masuk di akal, jawab Rudi tiba-tiba memecahkan keheningan di antara orang-orang yang berada di kamar malam ini, termasuk Mang Yana dan Mak Sari yang hanya terdiam seolah melihat kejadian puluhan tahun lalu itu akan benar-benar terulang kembali. Tidak apa-apa, Rudi, itu sesuatu yang normal, nanti juga tidak akan seperti itu lagi, jawab Nikanti, berusaha terlihat tenang di hadapan Rudi, walaupun hatinya sangat bergembira setelah kamar yang puluhan tahun itu dikuncinya dengan rapat sudah kembali terbuka. Pelan-pelan saja, Nurwangi, ucap Mak Sari membantu tubuh lemasnya Nurwangi untuk bangun dengan perlahan. Hayo, sini pelan-pelan,
nanti di kamar Nini benarkan lagi itu perban di tangan kamu, ya? Sahut Nikanti, kemudian memegang tangan Nurwangi. Nurwangi dan Nikanti berjalan perlahan keluar kamar, meninggalkan Mang Yana yang masih berdiri dan Mak Sari yang sedang membereskan obat-obatan, termasuk perban yang akan dibawanya ke kamar Nikanti. Mang Yana, maksud mereka yang datang itu siapa? Janji apa memangnya Nurwangi dengan Nikanti? Hingga Amang bilang, Nurwangi mati malam ini juga. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah.